Pernah melihatkan paralon untuk mengalirkan air sampai pada yang membutuhkan. Aku umpamakan zikir kita itu paralon, sebatang paralon dan sanad atau sambungan. Amaliyah zikir yang kita peroleh itu sambungan paralon hingga sampai ke sumurnya. Dan air yang mengalir itu adalah anugerah Allah yang diberikan bagi orang yang memasang paralon. Ketika sambungan telah tepat dan sanyo otomatis telah nyambung ke listrik, maka sejauh ribuan mil sekalipun, jika keran dibuka, maka air akan mengucur keluar dari paralon. Penempatan pompa otomatis yang nyambung ke listrik dan tak pernah putus itu seperti istiqomah kita. Pompa tak pernah beranjak, selalu menempel dengan power. Nah, sekarang kita bayangkan paralon. Kita punya paralon yang tidak nyambung ke pompa otomatis, tidak nyambung ke sumur. Kita sudah punya setruk paralon berbagai ukuran, lengkap dengan kran, tapi gak nyambung ke air. Walau nyambung ke pompa, kira-kira kalau diputer kerannya akan keluar airnya gak? Nah, paralon yang kita punya tanpa nyambung ke air itu umpama amaliyah atau amalan zikir, tapi ndak punya sanad atau sambungan ke Rasulullah dan ke Allah, yaitu sumber yang memberi anugerah. Jadi walau nempel terus di sanyo, tapi putus sampai di situ, maka walau sanyo per pompa itu siang malam bunyi, tapi karena tidak nyambung ke sumber, maka keran dibuka siang malam, kira-kira air keluar gak? Bahkan seumur hidup kita, keran dibuka, tak juga datang air yang diharap, malah hanya akan membuang setrum dengan sia-sia, juga merugikan karena hidup terus berjalan, umur terus bertambah, pompa ada saatnya tua, rusak. Dan seumur hidup tanpa ada yang bermanfaat yang dilakukan. Karena sama sekali tidak ada air yang keluar dari paralon, tidak dapat memberi manfaat diri, juga tidak dapat memberi manfaat pada orang ingin mandi, atau sekedar cuci muka, atau minum segarnya anugerah. Sebenarnya tidak ada pompa yang sakti, tapi yang ada pompa yang nyambung dengan sumber dan selalu dipenuhi power istiqomah, dan sumber itu besar, maka kemarau atau musim hujan tiada ada bedanya, orang selalu bisa mengambil air jernihnya. Itu sekelumit gambaran bagaimana paralon harus disambung benar sehingga air anugerah itu mengalir dengan totalitas, tak perlu punya banyak paralon atau tak perlu punya banyak wirid zikir, tapi tak nyambung atau tak punya sanad sampai Allah Ta'ala. Punya satu, tapi menyambung itu lebih berguna dan bisa langsung dirasakan air anugerah mengalir ketika keran dibuka. Torekoh itu jalan, aku lebih suka jalan air rahmatnya Allah, seperti membuat sambungan paralon, agar air rahmatnya Allah itu mudah dan cepat nyampai ke kita dengan selamat dan tersembunyi, sehingga dengan air rahmat itu, jiwa-jiwa bisa hidup, hati bisa tenang, karena air terlindung dalam paralon, dan air bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan, karena sebenarnya tidak ada di dunia ini bisa hidup tanpa adanya air. Wa minal mai kullu syai'in hayyin, dan dengan airlah segala sesuatu itu dijadikan hidup. Perbedaan amaliyah torekoh dengan amaliyah yang di luar torekoh itu, seperti contoh yang pernah kuutarakan, keran kita, paralon amaliyah kita, sambungan paralon, sambungan amaliyah guru kita, sonyo istiqomah kita, listrik power atau lama kita menjalankan amalan. Sumur Nabi kita, sumber-sumur malaikat Jibril, dan pergerakan terjadinya sumber besar, sumber utama yaitu Allah yang memberi rahmat berupa air. Nah, orang yang bertorekoh itu seperti mempunyai kelengkapan seperti itu, maka ketika keran dibuka, dengan otomatis sanyo nyala, air pun seketika mengal. Sementara perbedaan orang yang mengamalkan tanpa sambungan atau sanad sampai ke Nabi dan Allah, entah diberi amalan orang lain, atau dari kitab kuning, atau dari gurunya, itu seperti orang yang menyalakan keran, tapi sambungan keran hanya sampai ke sanyo. Setelah dari sanyo tidak ada lagi sambungan ke sumur, maka sekalipun 30 tahun dibuka keran dan sanyo ngarnger siang malam berbunyi, maka air tak kunjung mengalir. Itulah yang kufahami selama ini, dan sering ku buat contoh. Bukan antipati, tak mau menjadi kaya raya. Jadilah orang paling kaya, tak apa-apa punya armada pesawat, atau punya ribuan pabrik yang menyerap jutaan pekerja, sebab berangkat haji juga butuh biaya, juga anak-anak yatim piatu butuh tangan-tangan lembut untuk membinanya. Tapi jangan harta itu menjadikan kecintaan,
lalu menjadi tujuan pencarian yang membuat hati tak tenang dalam menjalankan kewajiban, sebab melekatnya di hati sulit dikelupas bayangannya. Rasa takut kehilangan sampai Shola takut kehilangan sandalnya, sebab hati itu hanya pantas ditempati Allah, dan kecintaan dunia itu sering menjadikan pangkal diri suka menghalalkan segala cara, dan iri, tamak, sombong. Menjadi penyakit yang susah diobati, dan hanya mati yang bisa menghentikan ketamakan diri. Punya satu pulau, maka akan mengharap punya pulau lagi.